Manusia dan alam merupakan dua hal yang seringkali dianggap berbeda. Akan tetapi, manusia dan alam sejatinya bukanlah dua hal yang berbeda, melainkan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alam didefinisikan sebagai segala yang ada di langit dan di bumi, sementara manusia didefinisikan sebagai makhluk yang dianugerahi akal budi dan pengetahuan, sehingga mampu menguasai makhluk lain. Namun, manusia seringkali menyalahgunakan pengetahuan mereka sendiri melalui segala upaya untuk menguasai alam. Dan tanpa disadari, manusia sedang berupaya untuk menaklukkan diri mereka sendiri. Hal ini tentunya akan berdampak ke dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dampak dari upaya penaklukan manusia oleh manusia ini adalah perubahan iklim. Melansir dari website Perserikatan Bangsa-Bangsa, perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi pada suhu bumi dan pola cuaca yang bersifat jangka panjang. Selain karena faktor alami seperti erupsi gunung berapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ulah manusia merupakan penyebab utama perubahan iklim. Contoh kegiatan manusia yang menyumbangkan kerusakan alam adalah penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Kegiatan tersebut menghasilkan emisi gas yang kemudian menyelimuti bumi, menangkap panas matahari, dan hal inilah yang menaikkan suhu di permukaan bumi. Sebagaimana efek ini disebut efek rumah kaca. Ancamannya bagi planet kita jauh melampaui pemanasan atmosfer saja. Manusia secara fundamental mengganggu setiap sistem utama bumi, dari air tawar hingga lautan dan daratan. Karena bumi adalah sebuah sistem di mana segalanya terhubung, sehingga perubahan di suatu area dapat mempengaruhi perubahan di area lainnya. Tentunya, manusia adalah tersangka utama yang harus bertanggung jawab atas pemanasan global. Tanpa disadari, ancaman terbesar bagi manusia adalah manusia itu sendiri. Manusia cenderung memiliki prioritas untuk melakukan konsumsi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan cara yang lebih baik untuk menjaga lingkungan. Saat ini, gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan kebakaran liar yang tidak terkendali, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrim yang dapat mengubah planet ini. Salah satu contoh dampak dari perubahan iklim ini kami temukan di Desa Wonoagung. Sejak tahun 2017, desa yang terletak di Karangtengah Demak ini telah menjadi korban dari dampak pemanasan global karena terjadinya bencana banjirop. Banjirop sendiri merupakan jenis banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan laut secara periodik. Lokasi Desa Wonoagung yang merupakan daerah pesisir laut, ditambah lagi meningkatnya permukaan air laut karena perubahan iklim dan pemanasan global, membuat Desa Wonoagung kian terpuruk oleh dampak-dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Desa Wonoagung menjadi sasaran penelitian yang berawal dari keprihatinan Lembaga Percik terhadap isu-isu lingkungan dan rasa ingin tahu kami sebagai mahasiswa praktik mengenai dampak dari bencana banjirop terhadap perubahan kultur dalam berbagai bidang serta kehidupan sosial masyarakat Desa Wonoagung untuk beradaptasi sebagai tanggapan warga desa setempat. Lembaga Percik atau Persemaian Cinta Kemanusiaan merupakan lembaga independen yang diperuntukkan bagi penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Lembaga Percik ini sifatnya fleksibel, sehingga dapat terbuka dengan masalah yang sedang berkembang seperti masalah lingkungan yang menjadi pembahasan hangat belakangan waktu ini. Karena itu, masalah lingkungan seperti yang sedang terjadi di Desa Wonoagung ini adalah salah satu masalah yang menjadi konsentrasi Percik untuk kedepannya.
Pada tanggal 6 Juli 2023, kami mendatangi Desa Wonoagung untuk melihat keadaan lapangan secara langsung, sekaligus untuk mewawancarai 3 tokoh masyarakat, yakni Pak Winanto sebagai Kepala Desa, Ibu Rosiatun sebagai pengurus PKK dan tokoh perempuan, serta Mbak Nasia sebagai Sekretaris Desa dan tokoh pemuda. Dari wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh warga Desa Wonoagung dari tahun 2014. Kemudian, dampak dari masuknya air asin yang paling terasa di Desa Wonoagung adalah menghilangnya hasil bumi dan pepohonan di kawasan desa yang mengakibatkan suhu di desa meningkat. Salah satu solusi penanggulangan banjir rob adalah melakukan normalisasi Sungai Metuju. Akan tetapi, pemerintah sama sekali belum melaksanakan hal tersebut, baik karena sengketa wewenang maupun karena rob yang belum dianggap sebagai bencana. Kurangnya partisipasi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini membuat Desa Wonoagung memilih untuk menanggulangi rob secara mandiri. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga meningkat, sehingga Desa Wonoagung mengalami perkembangan taraf pendidikan yang cukup besar. Dampak rob itu mulai terasa di Desa Wonoagung itu 2014 itu sudah mulai terasa. Wilayah sekitar saya ini dulunya adalah lahan pertanian, sekarang sudah berubah menjadi lahan perikanan sejak tahun 2014. Karena dampaknya air asin masuk ke kampung kami kan semua mati semua. Itu tanaman-tanaman itu berubah jadi air. Nah, airnya itu air asin. Kalau air asin itu ditanami tidak bisa semua. Tanam kalau sudah kena asin nggak bisa ditanami, terus akhirnya membuat ibu-ibu beralih ke membuat keripik, daun berayu tadi. Ya enak petani, Mbak. Petani. Ya karena kita dulunya hidupnya di tani itu enak, adem, dari lingkungan juga adem. Sekarang panas tuh, daun pohon-pohon tinggi juga sudah kering gitu. Kalau dulu kan ya adem, seger. Terus tanam-tanaman hawanya kan sudah manusianya, kalau adem ya jiwanya juga adem. Kalau sekarang sudah panas ya kombrungsung. Nah, dari penghasilan juga lebih enak dulu kalau mau nyayur tinggal metik. Sekarang kan tidak ada yang dipetik. Kemarin itu kan kita sempat pas pengajuan bantuan normalisasi di Sungai B7 itu kan kita diminta untuk cari tahu aliran sungainya. Nah itu ternyata aliran sungainya itu tuh melewati lahannya pabrik, salah satu pabrik besar lah yang ada di Karangtengah. Dan di situ ternyata di situ ada sungai yang ukurannya harusnya tidak segitu, tapi karena ada pabrik itu jadi lebih mengecil gitu. Jadi kan itu mesti berpengaruh ke aliran sungainya. Nah gitu. Jadi harusnya sungainya alirannya deras itu jadi lebih lambat karena lewat di daerah pabrik itu lebih sempit lah itu gorong-gorongnya itu, bukan seperti sungai lagi. Tahun 2021 kemarin saya sudah mengajukan usulan ke dinas tersebut, ke BWS untuk melakukan normalisasi. Sudah ada surat balasannya. Jawabannya dari BWS itu akan segera dinormalisasi, tapi sampai sekarang sudah jalan hampir 2 tahun tidak ada realisasi. Makanya kami kemarin inisiatif kepada beberapa desa itu sajak rembuk untuk itu bisa menggunakan dana yang kami terima dari pemerintah, yaitu dana desa itu. Jadi kita sedang berproses, mudah-mudahan nanti itu bisa kami gunakan untuk normalisasi itu. Satu desa dulu tidak ada PNS, sekarang alhamdulillah sudah ada 3 orang yang PNS. Perkembangan ini terjadi karena tuntutan hidup. Karena tuntutan hidup, mereka jadi berpikir, warga kami jadi berpikir, kalau seperti itu kapan desa-desa maju, kapan kita bisa maju, kapan pribadi yang bersangkutan itu bisa maju. Akhirnya apa terjadilah itu ada peningkatan di sektor pendidikan, asalnya Yurano Sarjana, sekarang jadi banyak sekali sarjana. Lalu itu rata-rata saya masuk pertama kali di Desa Wonoagung tahun 99 itu ya lulusan SMA, SLTA, sangat sedikit, bahkan SMP itu juga sedikit. Rata-rata SD semua.
rata-rata SD, tapi setelah berjalannya tahun, sekarang sudah mulai banyak yang di akhir tahun 2023 ini sudah tercatat lebih dari 200 sarjana di Desa Wonoagung ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak dari perubahan iklim sudah seharusnya menjadi kesadaran bersama bahwa bumi merupakan satu-satunya rumah bagi seisinya. Masalah-masalah tersebut memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi dalam penyelesaian masalah tersebut harus ada kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen-elemen masyarakat. Sebagai salah satu elemen masyarakat, Persik turut berpartisipasi dalam penyadaran isu ini. Salah satunya melalui program Sobat Anak, sebuah forum lintas agama bagi anak-anak. Dalam pertemuan rutin Sobat Anak yang diselenggarakan pada 10 Juli 2023, salah satu tema yang diangkat adalah lingkungan. Anak-anak diajak untuk memungut sampah bersama serta berpikir tentang apa yang akan dilakukan terhadap sampah-sampah tersebut, baik melakukan pemilahan maupun membuat kreasi dari berbagai sampah yang telah dikumpulkan. Masalah lingkungan, terutama perubahan iklim, merupakan hal yang harus kita perhatikan bersama, karena masalah ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kita hidup di era teknologi modern yang memudahkan kita untuk mengedukasi diri dan juga sesama dengan informasi mengenai kerusakan lingkungan. Segala sorotan media dan penyuaraan keprihatinan mengenai masalah ini akan menjadi sia-sia belaka jika kita tidak memulai aksi nyata yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Sekarang adalah waktu bagi kita untuk sadar bahwa banyak sekali kegiatan produksi dan konsumsi kita yang dapat meninggalkan jejak, baik emisi karbon maupun sampah fisik, yang dapat mempengaruhi lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dengan melakukan perubahan dalam habituasi perilaku kehidupan kita setiap hari, maka kita sudah selangkah di depan dalam mempraktikkan kesadaran akan isu ini. Sebagai manusia yang religius dan berakal budi, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita tidak hidup sendirian, sehingga kita tidak bisa egois dan hidup seturut kehendak kita di bumi ini. Mempertimbangkan sesama dan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, serta kepedulian kita terhadap sesama dan ciptaan lainnya.